Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Takwal dengan NIM C1059. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dimana pada siang kali ini kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk membuat video ini dalam rangka tugas dari Bapak dosen pengampu, dan juga apabila kita kirimkan salam salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, hingga orang-orang mengikuti beliau hingga akhir zaman nanti. Nah, adapun saya di sini itu ingin membacakan materi tentang rantai pasok. Nah, berbicara saya di sini yaitu dalam rangka membuka diskusi kepada teman-teman kelompok saya untuk menjalankan salah satu tanggung jawab kami, yaitu seorang mahasiswa, tentang mengerjakan tugas video kali ini. Dan juga teman-teman yang menonton video ini, adapun nantinya kesalahan kata dari perkataan kami tentang membacanya materi kami ini, mohon jangan dimaafkan, karena manusia itu tempatnya kesalahan. Nah, langsung saja saya sedikit di sini membacakan tentang rantai pasok, yaitu dalam rantai pasok itu yang pertama itu tentang supply chain atau yang bisa dikatakan rantai pasok. Nah, adalah serangkaian proses bisnis yang menghubungkan beberapa aktor untuk peningkatan nilai tambah bahan baku atau produksi untuk mendistribusikannya kepada konsumen. Nah, perlu dilihat bahwa tujuan utama rantai pasok itu adalah dalam hal peningkatan nilai tambah. Selanjutnya itu seperti bisa kita tahu tentang peningkatan nilai tambah itu seperti makanan cepat saja itu Kentucky Fried Chicken, yang dimana bisa dikatakan atau singkatan KFC. Kenapa kami mengambil makanan cepat saja itu KFC? Karena dia seperti perusahaan yang mempunyai peningkatan nilai tambah yang sangat cepat, yang dimana itu yang berada di kota Batam. Nah, street food ini sudah cukup dikenal oleh masyarakat yang sudah beredar seluruh dunia. Nah, makanan utama yang disediakan restoran ini yaitu ayam goreng dan burger. Nah, dia seperti perusahaan yang mempunyai peningkatan nilai tambah yang sangat cepat, yang dimana itu yang berada di kota Batam. Nah, street food ini sudah cukup dikenal oleh masyarakat yang sudah beredar seluruh dunia. Nah, makanan utama yang disediakan restoran ini yaitu ayam goreng dan burger. Nah, restoran ini juga menyediakan beberapa minuman dan makanan lainnya dengan harga yang sangat terjangkau, sering melakukan berbagai promo yang menarik, sehingga banyak pelanggan yang datang untuk membelinya. Tetapi terkadang restoran ini juga mengalami pesanan yang kosong atau sudah habis terjual. Untuk dapat memenuhi kesediaan bahan baku yang ada di KFC, maka perlu peran dari manajemen rantai pasok untuk mencari tahu apakah bahan baku yang diperlukan sudah terpenuhi. Nah, mungkin sampai di sini pembacaan pertama dari diskusi kami atau pemaparan materi kami. Nanti selanjutnya saya akan serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, langsung saja kita masuk ke analisis rantai pasokan di KFC di Batam. Yang pertama itu ayam yang dipasok oleh Wonokoyo Group dan sayuran umum dipasok oleh pasar dan supplier regional
sayuran khusus dipasok oleh kantor pusat Jakarta, dan kentang dipasok oleh petani kentang luar negeri, dan bumbu dipasok oleh KFC USA, dan beras organik dipasok oleh petani lokal, sedangkan beras non organik dipasok oleh kantor pusat Jakarta. Bisa langsung kita lihat pada gambar tersebut. KFC logistik regional ke retail KFC, lalu ke konsumen. Nah, yang pertama itu bagian A, yaitu bahan baku. Bahan baku untuk proses penyajian makanan PT Fast Food Indonesia adalah ayam, sayuran, bumbu, kentang, dan bahan baku pembuatan puding. Saat ini cabang-cabang di Batam juga memiliki pemasok yang stabil. Ada yang lokal dan ada juga yang diimpor dari luar negeri. Hanya dengan cara ini kami dapat memastikan bahwa bahan yang digunakan oleh KFC adalah bahan baku asli. Contohnya seperti ayam. Semuanya disediakan oleh pemasok, yaitu Grup Wonokoyo. Ayam disajikan sesuai urutan potongan, misalnya khusus bagian dada, paha, dan sayap saja. Nah, yang kedua itu ada sayuran umum, di mana sayuran dipasok oleh pemasok yang tempat tinggalnya dekat dengan pengecer lokal. Pengecer di luar negeri kota membeli sayuran di pasar. Nah, yang ketiga itu sayuran khusus, yang dimana sayuran khusus didatangkan dari Jakarta, kantor pusat, kemudian dimasukkan ke logistik regional KFC, kemudian didistribusikan ke pengecer di Jawa Timur. Nah, yang keempat, kentang. Bahan ini didatangkan langsung dari luar negeri, kemudian dimasukkan ke gudang di Jakarta. Kemudian ditugaskan ke logistik regional dan kemudian ke pengecer. Yang kelima, rempah-rempah. Bumbu yang disediakan oleh KFC disebut 11 bumbu. Rempah-rempah didatangkan langsung dari KFC Center di Kentucky, Amerika Serikat. Nah, yang keenam itu beras. Ada dua jenis beras, beras non organik dan beras organik. Untuk makanan non-organik dari supplier lokal, dan untuk makanan organik langsung didatangkan dari kantor pusat Jakarta. Baik, selanjutnya B, pemasok. PT Fast Food Indonesia memiliki gudang di kantor pusatnya, yaitu Jakarta, yang melayani cabang di seluruh Indonesia dan gudang di daerah yang melayani setiap cabang di wilayah tersebut. Proses pendistribusian juga dilakukan oleh perusahaan sendiri. Biasanya perusahaan mengirim material langsung ke gudang. Selain gudang, PT Fast Food Indonesia RSC memiliki beberapa pemasok. Biasanya perusahaan mendapatkan bahan baku dari pemasok yang menyediakan bahan baku saat melakukan pemesanan. Ini termasuk Wonokoyo Group, toko utama di Jakarta, Indonesia, pedagang lokal, pemasok asing jangka panjang, dan toko utama KFC di Amerika Serikat. Mereka semua memasok aliran bahan baku ke cabang-cabang mereka di Batam. Kemudian setiap cabang, yaitu hanya untuk cabang di luar Surabaya, juga memiliki gudang kecil. Bahan baku diperoleh dari gudang di Surabaya, dan setiap gudang memiliki freezer untuk menyimpan bahan baku. C, manufaktur. Bagian dari proses ini dilakukan oleh PT Fast Food Indonesia. Makanan yang akan disiapkan untuk dijual ke pelanggan nantinya, karena semua menu di setiap cabang agak berbeda, seperti promo atau set menu baru. D. Distribusi. Gudang manajemen distribusi mengirimkan bahan baku sesuai dengan nomor seri ekspor dalam sistem dan waktu kedatangan bahan baku yang dibutuhkan. Sistem menghasilkan tabel ringkasan dan personel pengemasan dan transportasi mengatur keselamatan, rute transportasi, konsumsi bahan bakar, dan transportasi bahan baku sesuai dengan kapasitas produksi dan kendaraan. Karyawan tersebut kemudian perlu melaporkan kekurangan bahan baku saya ke kantor pusat sekitar 2 hari sebelumnya, sehingga tidak ada kekurangan pasokan, terutama makanan yang paling laris. Pelanggan. Umumnya pelanggan perusahaan adalah orang-orang yang
menginginkan makanan cepat saji dan tujuan ini lebih untuk kelompok anak muda. Selama KFC dapat mengetahui selera anak muda setiap saat, dapat dipastikan akan selalu menarik lebih banyak anak muda daripada restoran cepat saji lainnya. Pihak manajemen KFC, khususnya di Batam, melalui rantai pasok supply chain dari pembeli bahan baku yang ditentukan berdasarkan kriteria yang sudah memenuhi standar internasional, tepat waktu dan dapat menjaga keberlangsungan pasokan, serta pasokan ini dapat dilakukan secara mingguan ataupun bulanan yang tergantung pada permintaan konsumen. Kemudian pengakuan dari pemasok itu pun diawasi oleh pihak manajemen KFC. Selanjutnya, penyimpanan bahan baku dengan menggunakan sistem atau prinsip FIFO yang berarti bahwa yang masuk lebih awal harus dikeluarkan ketika bahan baku yang lebih baru masuk. Pihak KFC menggunakan prinsip ini untuk mempertahankan kesegaran produk-produknya. Khususnya pihak KFC Batam memang teguh prinsipnya, di mana pihak KFC Batam menganut sistem pembaruan terus-menerus untuk terus menjaga kesegaran dari produk-produknya, di mana produk yang dihasilkan dari ini tidak akan diperjualbelikan lagi pada besoknya.